Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Makfurani Syams, Stambuk A202-19-020. Kali ini saya akan memaparkan materi listrik magnet mengenai gelombang elektromagnetik dalam bahan. Gelombang elektromagnetik dalam bahan yaitu bahan non-konduktor. Di sini akan dibahas 3 subpoin. Yang pertama adalah propagasi dalam medium linear. Yang kedua, refleksi dan transmisi pada insiden normal. Dan yang ketiga adalah refleksi dan transmisi pada insiden miring. Fisika adalah salah satu bidang ilmu yang membahas tentang gejala-gejala yang terjadi dalam kehidupan dan alam semesta, baik yang linear maupun yang non-linear. Salah satu contoh gejala alam adalah gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat, yaitu rambatan energi dengan tidak disertai perpindahan partikelnya. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibagi menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terdiri dari gelombang magnet dan listrik yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah amplitudo kedua gelombang tersebut. Oke, ini yang merah adalah gelombang listrik dan yang warna biru adalah gelombang magnet, saling tegak lurus. Keberadaan gelombang elektromagnetik didasarkan pada hipotesa Maxwell, James Clerk Maxwell, di mana hipotesanya menyatakan bahwa adanya konsekuensi perubahan medan listrik akan mengakibatkan medan magnet yang juga berubah, serta sebaliknya, dan keadaan ini akan terus berulang. Medan magnet atau medan listrik yang muncul akibat perubahan medan listrik atau medan magnet sebelumnya akan merambat menjauhi tempat awal kejadian. Perambatan medan listrik dan medan magnet inilah yang disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Selanjutnya adalah propagasi medium linear. Propagasi gelombang adalah suatu proses perambatan gelombang elektromagnetik. Khusus dalam medium non-konduktor, bentuk persamaan Maxwell dimodifikasi menjadi persamaan berikut ini, di mana D adalah vektor medan listrik pergeseran, B adalah vektor medan magnet, E adalah vektor medan listrik, dan H adalah vektor medan magnet pada medium. Jika medium bersifat linear dan homogen, maka D itu sama dengan epsilon E dan H adalah 1/mu B, di mana epsilon ini adalah konstanta permitivitas dan mu adalah permeabilitas. Sehingga persamaan Maxwell berbentuk seperti ini. Adapun cepat rambat gelombang elektromagnetik dinyatakan pada persamaan di mana N adalah indeks bias dan C adalah cepat rambat cahaya. Sedangkan kerapatan energi gelombang elektromagnetik atau energi gelombang magnetik yang tersimpan persatuan volume dinyatakan pada persamaan berikut ini. Dari persamaan ini nampak bahwa kerapatan ini adalah penjumlahan dari kerapatan energi listrik dan energi magnetik. Kemudian ada besaran yang disebut dengan vektor pointing. Vektor pointing ini menunjukkan besar dan arah dari aliran energi. Kemudian intensitas dari gelombang elektromagnetik dinyatakan pada persamaan berikut ini. Bila suatu gelombang datang pada suatu permukaan batas yang memisahkan dua daerah dengan laju gelombang yang berbeda, maka sebagian gelombang akan dipantulkan dan sebagian lain akan ditransmisikan. Gambar ini menunjukkan suatu berkas cahaya yang cahaya datang yang mengenai suatu medium optik. Oke, di sini terlihat bahwa sebagian cahaya dipantulkan kembali dari permukaan depan, sementara sebagian yang lain masuk dan merambat ke dalam medium. Jika cahaya ini telah mencapai permukaan belakang dari medium optik, cahaya akan dipantulkan kembali dan sebagiannya akan diteruskan hingga keluar dari medium, diteruskan atau ditransmisikan. Jadi transmisi gelombang adalah
sisa energi gelombang setelah melewati atau menembus suatu struktur penahan gelombang, yaitu medium optik tadi. Ini. Sedangkan refleksi gelombang terjadi saat sebuah gelombang yang merambat dipantulkan kembali ke medium awal. Pembahasan selanjutnya mengenai refleksi transmisi insiden normal. Perhatikan gambar berikut, anggap ada bidang pembatas antara dua medium linear yang berbeda. Sebuah gelombang datang, ini gelombang datang dengan frekuensi omega merambat pada medium 1 searah dengan sumbu X positif mendekati bidang batas dari arah kiri. Dengan persamaan gelombang magnet dan gelombang listrik datangnya dinyatakan pada persamaan berikut. Ketika sebuah gelombang berjalan bertemu di suatu bidang batas, gelombang refleksi yang terbentuk yang ini dinyatakan oleh persamaan berikut ini, sedangkan gelombang transmisinya yang terus merambat pada medium 2 dinyatakan oleh persamaan berikut ini. Oke, pada X sama dengan 0, di X sama dengan 0, kombinasi gelombang pada medium 1 harus kontinu dengan gelombang yang berada pada medium 2 dengan syarat batas sebagai berikut. Dengan menggunakan persamaan sebelumnya, kita substitusi ke syarat batas saat X sama dengan 0, maka terbentuklah persamaan yang tampak pada layar. Oke, persamaan ini kemudian dapat kita sederhanakan menjadi persamaan berikut. Dengan beta adalah mu1 P1 per mu2 per P2. Jadi persamaan ini didapat dari penyederhanaan persamaan ini. Dari persamaan yang kita dapat sebelumnya, kita dapat menghitung amplitudo gelombang yang dinyatakan dalam persamaan yang tampil pada layar. Jika kita asumsikan bahwa mu1 sama dengan mu2, maka diperoleh amplitudo gelombang magnet pantul itu senilai seperti persamaan berikut ini dan gelombang transmisinya pada persamaan berikut ini. Nah, jika dihubungkan dengan indeks bias N, maka diperoleh persamaan amplitudo gelombang sebagai berikut. Berdasarkan persamaan intensitas gelombang dalam pembahasan propagasi gelombang tadi, kita dapat menemukan besarnya koefisien refleksi dan koefisien transmisi seperti yang tampak pada slide, di mana koefisien refleksi adalah perbandingan amplitudo gelombang pantul dibandingkan dengan amplitudo gelombang datang. Sedangkan koefisien transmisi adalah perbandingan amplitudo gelombang yang ditransmisikan dibandingkan dengan amplitudo dari gelombang datang. Oke, dari kedua persamaan ini kita dapat melihat hubungan antara koefisien refleksi dan koefisien transmisi, yaitu R ditambah T jumlahnya sama dengan 1. Pembahasan selanjutnya yaitu refleksi transmisi pada insiden miring. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Sebuah gelombang datang dengan sudut θ1 menumbuk bidang batas dengan laju gelombangnya berbeda. Sebagian gelombang akan mengalami pemantulan, akan dipantulkan dengan besar sudut θ1 sama dengan besar sudut θ2, dan sebagian lain akan ditransmisikan, di mana perubahan arah berkas transmisi ini disebut sebagai peristiwa refraksi atau pembiasan. Dengan sin θ translasi dibagi sin θ1 sama dengan N1 per N2. Ini adalah bunyi dari hukum Snellius tentang pembiasan. Pada gambar terlihat arah dari K ini adalah arah propagasi atau arah rambat, B vektor medan magnet dan E vektor medan
listrik. Persamaan syarat batasnya dinyatakan oleh persamaan berikut ini. Oke, persamaan batas pertama, kita proyeksikan arah gelombang datang, pantul, dan gelombang transmisi terhadap sumbu X menjadi bentuk seperti ini. Kemudian untuk syarat batas ketiga juga demikian, sehingga diperolehlah persamaan berikut ini, dan yang persamaan keempat menjadi bentuk seperti ini. Kemudian persamaan 5 dan persamaan 7 kita lakukan eliminasi secara matematika sehingga diperolehlah persamaan yang lebih sederhana yang tampak pada slide. Sedangkan persamaan 6 kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Oke, dua persamaan ini kemudian kita eliminasi. Kita dapatlah perbandingan amplitudo gelombang pantul dan gelombang datang, dan amplitudo gelombang transmisi dan gelombang datang, di mana dua persamaan ini dikenal dengan persamaan Fresnel. Berdasarkan hukum Snellius, faktor alfa yaitu cos theta translasi dengan cos theta sudut gelombang datang dapat dinyatakan dalam sudut datang dan permitivitas medium. Ketika nilai alfa dan beta sama, maka gelombang refleksi hilang, dan yang tersisa hanya gelombang transmisi, di mana sudut datang yang menyebabkan fenomena ini terjadi disebut sebagai sudut Brewster, atau disimbolkan dengan theta B, yang besarnya seperti tampak pada slide. Oke, jika μ1 sama dengan μ2, maka persamaan ini berubah menjadi persamaan tan theta B sama dengan akar dari N2 per N1. Adapun grafik hubungan amplitudo gelombang transmisi dan refleksi sebagai fungsi dari sudut datang dinyatakan pada gambar grafik berikut ini. Nah, pada grafik bisa kita lihat bahwa nilai R, nilai amplitudo gelombang refleksi R yang di bawah grafik bawah ini, nilainya semakin meningkat seiring dengan bertambahnya sudut datang. Sebaliknya untuk amplitudo gelombang transmisi, semakin bertambahnya sudut datang, nilai dari amplitudonya semakin menurun. Adapun intensitas gelombang datang, gelombang refleksi, dan gelombang transmisi dinyatakan pada tiga persamaan berikut ini. Sehingga diperolehlah nilai dari koefisien refleksi, perbandingan dari amplitudo gelombang pantul terhadap gelombang datang, sedangkan koefisien transmisi dinyatakan oleh persamaan B. Pada grafik berikut ini dapat kita lihat bahwa intensitas gelombang akan ditransmisikan seluruhnya ketika sudut datangnya itu sama dengan sudut Brewster. Kita lihat ketika sudut Brewsternya ini 55, intensitas gelombang refleksinya bernilai 0, sedangkan intensitas gelombang transmisinya bernilai 1. Makanya dikatakan tidak ada gelombang yang dipantulkan, tetapi seluruhnya ditransmisikan. Dari grafik ini juga kita bisa melihat hubungan yang memenuhi bahwa koefisien refleksi R ditambah dengan koefisien transmisi T itu nilainya 1. Artinya total intensitas gelombang pantul dan gelombang transmisi akan selalu sama dengan gelombang awalnya. Sekian presentasi mengenai gelombang elektromagnetik bahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.